Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, al-mukarramun, para asatidzah, para guru. Yang pertama yang kita muliakan Al-Walid Kiai Haji Dr. Syafi'i Kamil Mata'anallah bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumi fid darina amin. Yang kedua yang terhormat sahibul maqam, sahibul musalla, saudara saya Ustadz Abdul Aziz, sarjana pendidikan beserta orang tua Al-Walid Al-Ustadz Haji Tabrani, dan juga sahibul barnamij yang memberikan waktu kepada saya, akhina Ustadz Supriyadi, segenap para guru, para asatidz, para bapak dan ibu di belakang yang saya hormati. Naik kereta pakai kacamata, jangan ada dusta di antara kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, pertama-tama tentu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Atas perkenannya lah kita dapat kumpul bersimpuh, duduk di tempat yang mulia, karena tidak ada tempat yang mulia kecuali di situ disebut asma-asma Allah, kalimat-kalimat thayyibah dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama, kiranya pada saatnya kita nanti akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sekalian, ada satu pepatah Arab mengatakan, iza tamma aqlul mar'i qalla kalamuh wa aikin bihumkil mar'i in kana mukatsira. Kata pepatah Arab begini, jika orang sempurna akalnya, qalla kalamuhu, sedikit bicaranya. Wa aikin bihumkil mar'i, yakinlah kebodohan seseorang, in kana muktsira, jika banyak omongnya. Tetapi hari ini saya ibarat tetamu. Sesungguhnya yang memberikan mau'izah adalah Habibana Al-Habib Saleh Al-Haddad As-Saggab. Beliau belum datang. Namanya ini ibu-ibu dah lah, bapak-bapak jangan disebut lah, ibu-ibu aja lah. Bapak-bapak udah sering, ibu-ibu aja yang disebut. Namanya Ban Serap. Apa? Ban Serap. Tapi penting juga Ban Serap. Kita masuk tol Cipali. Masuk apa? Tol Cipali. Di tengah perjalanan ban aslinya apa? Ledug. Orang dulu bilang kempes. Tapi karena ada ban serap, maka bannya diapain? Dibuka, kemudian diapain? Diterap, dipasang, jalan lagi itu mobil, nyampe dah itu kemana? Ke tempat bayaran, ditap. Sekarang bahasanya apain? Ditap. Keluar nggak kita? Keluar. Aturan diapain tuh? Aturan kita dapat skor dari Jasa Marga. Kenapa? Karena mobilnya nggak sehat, ditarik dengan biaya yang cukup mahal. Tetapi karena ada ban serap, mobil itu selamat, bisa ngetap di jalanan, kita keluar sebentar, beli yang baru. Itulah kira-kira ban serap. Hari ini saya disuruh memberikan sedikit apa yang saya bisa, tetapi pada hakikatnya adalah bahwa kehadiran kita adalah bukan karena Ustadz Abdul Aziz. Kehadiran kita bukan karena aqua atau pisang atau anggur atau yang lain-lain.
kehadiran kita kemari tidak lain Bapak Ibu adalah sebagai apa? Bukti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan cinta itu rasa. Cinta itu apa? Rasa. Rasa tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Setiap kata yang mewakili rasa itu dusta. Ya kan? Dulu ketika kita masih sama-sama muda dengan istri kita, apa kata istri kita? 1000 tahun saya masih cinta. Masya Allah, 1000 tahun saya masih cinta. Kenapa? Dia berdusta itu. Tetapi apakah dia berdusta? Tidak saudara. Karena kata terlalu miskin di dalam mewakili rasa. Hari ini ungkapan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW kita buktikan. Buktinya mana? Ketika tadi hadir, marhaban ya nurul aini, marhaban ya nurul ain, selamat datang yang apa? Cahaya di atas cahaya, nur fauqa kulli nur, cahaya di atas cahaya. Karena kalau kita hadir kemari, tadi kita rasakan tuh bagaimana kehadirannya Nabi kita Muhammad SAW ketika apa? Ketika mahalul qiyam. Jadi kalau mahalul qiyam itu Bapak Ibu, jangan kemudian kita apa? Mata kita ke sana kemari, ya. Mata kita kemudian mana? Melihat ke sana kemari, selfie begini kan. Mahalul qiyam. Tapi mahalul qiyam itu di saat Nabi kita Muhammad SAW hadir di mana? Di tempat yang kita laksanakan pada hari ini. Jadi kehadiran kita kemari tidak lain adalah sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan sekalian yang dimuliakan Allah, apa misi Nabi kita Muhammad SAW ke alam dunia ini? Di dalam Al-Quran kita tidak kenal Rasul, kita tidak pernah mengalami masa-masa di mana Rasulullah SAW dibangkitkan. Kita nggak mengenal. Tetapi dalam Al-Quran dikatakan walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin wa alhaqna. Jadi di sini ada kalimat al-haqah. Kita ini silakan Pak Kiai, sungguhnya beliau yang memberikan nasihatnya. Tapi kehadiran kita, keimanan kita adalah karena nempel kepada para pewaris Nabi. Siapa pewaris Nabi itu? Adalah al-ulama warasatul anbiya. Para ulama yang menjadi pewaris para nabi. Jadi apa tugas Nabi adalah? Yaitu sering kita mendengar liutammima makarimal akhlak. Bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana akhlak kita kepada sesama kita? Akhlak suami kepada istrinya, akhlak istri kepada suaminya, semuanya diatur di dalam Islam. Suami yang baik siapa? Suami yang kasih sayang, cinta, tanggung jawab, kemudian apa lagi? Perhatian kepada istrinya. Istri yang baik kata Nabi yang mana? Istri yang tidak membanggakan kemampuannya, istri yang tidak membanggakan keilmuannya, istri yang kemudian membanggakan keahliannya atau kepintarannya. Tidak. Jadi itulah perjalanan ini harus apa? Harus lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Jalan yang bersama atau yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Susah nggak saudara? Susah saudara. Kita banyak sering mendengar nasihat, kita banyak sering mendengar taklim bahwa ini adalah benar, bahwa ini adalah bagus, tapi sering kita mengabaikan, malas kita mengerjakan.
Kita sering mendengar di majelis taklim, atau di pengajian atau nasihat bahwa ini tidak boleh, dan ini nggak boleh, ini haram. Tapi sering kita apa? Melanggarnya. Kenapa itu? Kenapa? Karena kita apa? Manusia biasa, di mana manusia itu kecenderungannya adalah kepada apa? Dua yang Allah Ta'ala, akal dan syahwat. Allah Ta'ala kasihkan kita pikiran, Allah Ta'ala juga dikasihkan kita syahwat. Ketika akalnya menjadi akalnya di depan, maka syahwatnya, nafsunya akan kalah. Ketika nafsunya yang di depan, maka akalnya akan kalah. Makanya kita disuruh apa tuh? Suruh terus introspeksi di dalam apa? Di dalam kehidupan ini. Bahwa kehidupan ini banyak sekali apa? Hambatannya, banyak sekali apa? Tantangannya, banyak sekali ancamannya, banyak sekali apa? Gangguannya. Karena itu kita disuruh apa? Disuruh terus mengikuti apa? Sirah, sejarah, perjalanan yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, saya mau nyanyi, mau nggak? Boleh nggak? Ya. Nyanyi begini, saya lupa nih. Bagian apa nyanyi Pak? Bagian apa nyanyi, saya lupa. Ya, katanya apa tuh yang jangan sakiti, jangan apa? Jangan sakiti apa? Apa tuh surahnya tuh, lagunya tuh, jangan sakiti. Kemudian kata nyanyian itu, jangan sakiti suaminya. Kenapa? Karena kalau sakiti suaminya dia akan apa? Akan nikah lagi. Ya, akan apa? Akan nikah lagi. Jangan sakiti suaminya, ya. Suaminya harus diapain tuh? Dihormatin, apalagi disayangin. Kenapa? Suami itu sangat bertanggung jawab di dunianya maupun di akhiratnya. Kenapa? Suami bertanggung jawab di dunianya dan pun di akhiratnya. Bab ibu-ibu bisa masuk surga. Kenapa? Karena berkat apa? Keridhaan seorang suami. Makanya kepada suami harus apa? Harus apa? Kemudian takwahnya, kemudian taatnya, patuhnya atas perintah-perintah yang baik. Kenapa? Karena perintah yang tidak baik jangan kemudian apa? Diteruskan, jangan kemudian dikerjakan. Ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jangan kau taat kepada apa? Seorang makhluk di mana makhluk itu menyuruh kepada sebuah kemaksiatan. Seperti suaminya menyuruh apa? Sekarang ada namanya judi online. Apa namanya? Judi online. Hati-hati Bapak Ibu. Judi online itu bisa menghabiskan apa? Masya Allah. Aset-aset kita bisa apa? Bisa habis gara-gara judi online. Sekarang karena udah ibu-ibu milenial nih, pengen dah judi online. Dia nggak tahu tuh akibatnya. Makanya harus apa? Harus tanya dulu, boleh apa enggak ini judi. Pasti yang setiap judi itu apa? Tidak dibolehkan atau diharamkan di dalam ajaran kita. Apalagi judi online. Saya punya teman, saya punya sahabat, kontrakannya banyak, tanahnya lebar, kontrakannya banyak. Gara-gara judi online sekarang apa? Ngontrak. Ya Allah, malu gak saudara? Malu. Bukan malu, di masyarakat juga malu. Nah, ini pun apa? Ketika suami kita apa? Kemudian memerintahkan untuk judi online misalnya, itu nggak perlu ditaatin. Kata Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nggak boleh kita taat kepada makhluk di mana taatan itu untuk bermaksiat kepada seorang khaliq. Nah, jadi hari ini kembali kepada perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak lain misi baginda Rasul adalah
liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Bapak Ibu, kemarin saya ngaji Risalatul Mu'awanah. Di dalam kitab Risalatul Mu'awanah itu diterangkan bahwa di dalam sholat itu ada akhlak-akhlak yang harus kita jaga. Salah satunya adalah gerakan kita, bacaan kita, dan pakaian kita. Coba bayangin kalau kita mau kondangan atau kita mau ada acara apa, pernikahan, resepsi. Bayangin pakaian yang bagus. Bagi bapak pakai batik yang bagus, peci yang baru, sepatu yang mentereng, mengkilap sepatunya, merelep sepatunya. Kemudian pakai dasi. Kenapa? Kita akan berhadapan kepada para tamu undangan. Ketika itu, tetapi seringkali kita melihat orang Muslim, orang Islam ketika sholat dia biasa aja, pakai kaos oblong, ya, kainnya udah lusuh. Padahal sesungguhnya ketika kita sholat, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah, sedang tawajuh, sedang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tuh sedang berhadapan kepada Allah. Maka takbirnya yang bagus, gerakannya juga yang bagus. Di dalam ajaran kita, Imam Syafi'i dikatakan ketika gerak 3 kali dalam sholat maka batal sholatnya. Kalau kita berjamaah di masjid nih Bapak, banyak saudara kita, teman kita sholat di masjid sama-sama, kakinya tinggi, cingkrang begitu, gegaruk mulu kalau sholat, gegaruk lagi, songkok didandanin, ya, kain diatasin. Batal nggak dalam mazhab Syafi'i? Batal nggak? Batal. Bergerak 3 kali dalam sholat batal. Itu berarti tidak ada akhlak di dalam pelaksanaan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhlak itu dari berbagai macam segi. Makanya kenapa kita berbuat bagus di dalam sholat? Karena kita sedang berhadapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang apa? Sedang munajin, sedang munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang kita sering baca tuh Rabbighfirli wali wadaya, Rabbighfirli terus apa? Warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Doa semuanya, munajat kita. Maka salatnya agak lama. Sekarang orang katanya begini, Tong atau Bang, salatnya cepat banget. Gua salat dari masih kecil udah lepasan begitu. Udah lepasan, udah pinter gitu. Jadi salat cepet ya. Padahal dalam kaitan salat itu apa? Ada doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Rabbighfirli, ya Tuhan, ampuni saya. Warhamni, kasih sayang saya. Wajburni, bebaskan saya. Apa lagi? Warzuqni, kemudian kasih rezeki saya. Wahdini, kasih hidayat saya. Wa'afini, dan kasih afiat saya. Apa kemudian? Wa'afini wa'fu anni, dan maafkan saya. Nah, kenapa ada kalimat wa'afini? Sehatkan saya, afiatkan saya. Bapak Ibu, orang yang sehat itu akan kelihatan lebih tampan, lebih ganteng. Ganteng itu gara-gara apa? Gara-gara sehat. Biar aki-aki giginya udah kagak, sehat, kelihatan apa? Ganteng. Biar anak muda masih muda nih, belum tua, tapi dia nggak sehat, ganteng nggak saudara? Mukanya pucat, mukanya apa? Pucat. Jalannya kurang apa? Kurang bagus. Kenapa? Karena dia tidak sehat. Maka dalam doa kita, wa'afini, sehatkan saya, wa'fu anni, dan maafkan saya. Karena itu kita dianjurkan di dalam doa kita
Dalam doa kita habis sholat jangan sampai ketinggalan. Apa doanya? Yaitu tadi tuh, Allahumma agnina bil ilmi. Ya Allah, agnina bil ilmi, kayakan saya dengan ilmu. Wa zayyinna bil hilmi. Udah datang ya? Ya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasul. Salamun alaik ya rafi'a syani wa adbataya jiratal alami ya wailal jud wal karami ya Rasul. Salamun alaik ya rafi'a syan nahnu jiranum bital harami haramil ihsani wal hasani ya Allah. Salamun alaik ya Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Sallallahu salamun alaik ya Rabbi asyan. Allahumma salli wa sallim wa barik. Bapak Ibu, ini mobilnya udah asli nih. Tadi ban serapnya nih, udah keluar tol nih ya. Udah keluar tol. Bib, udah keluar tol ini, Bib. Ya udah habis nih. Terakhir tadi doanya tuh, Allahumma agnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Apa artinya wa jamilna bil afiyah? Gantengin saya. Apa udah? Cantikin saya bil afiyah dengan sehat. Orang sehat itu akan terlihat ganteng, orang sehat itu akan terlihat cantik. Kenapa? Karena sehat. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf saya bukan tukang tafsir ini. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.